warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kok kayak lemes banget? Semangat gak hari ini? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya boleh dipimpin maju ke depan. Tinggal itu doang kan, Bu? Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, hari ini ada yang gak masuk? Berapa orang? 3. Kenapa sakit? Kok kecelakaan? Kecelakaan motor? Oh, kita doain semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia tentang cerita. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video, kalian bisa simak baik-baik ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini pernah nggak sih kalian merasa bingung atau harus memilih mau jujur tapi takut dimarahin atau bohong supaya kelihatan aman? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, atau pernah melihat teman-temannya nih yang suka pakai akal-akalan tapi akhirnya ketahuan juga? Ada yang pernah nggak? Nah, kadang tuh ya dalam hidup kita harus pintar memilih mana yang benar, bukan cuman mana yang gampang gitu. Ternyata hal-hal seperti ini sering muncul dalam cerita. Cerita apa? Cerita fabel. Ada yang tahu nggak cerita fabel itu apa? Ayo. Ya. Betul. Betul. Cerita fabel adalah cerita yang tentang hewan. Hewannya bisa berpikir, bisa berbicara, bisa apa lagi? Bisa berbohong, dan juga bisa membuat rencana. Nah, hari ini kita akan membahas cerita tersebut. Judulnya Kancil dan Buaya. Ada yang tahu? Oke. Nah, di cerita ini Kancil berpintar sekali. Dia tuh bisa menipu siapa? Buaya. Nah, dia ingin menyelamatkan diri dengan kecerdikannya. Tapi apakah itu artinya menipu boleh? Kalau tujuannya untuk menyelamatkan diri, boleh. Nah, coba kita nanti dengerin dulu videonya sama-sama ya. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, Kancil selalu menyusuri hutan dan menyapa semua hewan.
Semua hewan yang ia temui di hutan mengakui kecerdikan dan keramahannya. Hai gajah, wah sedang berenang ya? Hehe, iya Kancil, segar sekali airnya. Kamu mau ikut Kancil? Tidak terima kasih, aku hanya mau berkeliling hutan saja. Berjalan menyusuri hutan membuat perutku terasa lapar. Aha, aku punya ide. Hari ini aku akan mencari makan di tempat yang jauh dari rumahku. Mungkin aku bisa menemukan yang lebih lezat dari biasanya. La 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 la. La 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 la. Wah, apel di pohon itu terlihat lezat. Seru Kancil senang sambil berlari menuju pohon apel itu. Ya, ternyata sangat jauh. Aku tidak bisa mengambilnya. Apalagi arus sungai ini deras sekali. Karena Kancil merasa putus asa tidak bisa mengambil apel, ia memutuskan hanya minum di sungai itu. Setelah meminum air di sungai, Kancil terus memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengambil apel yang letaknya sangat jauh untuk dijangkau. Tak hanya itu, ia juga tahu bahwa di sungai itu ada beberapa buaya yang menunggu di bawah untuk memangsanya. Hai buaya, keluarlah. Halo Kancil, ada apa? Apa kamu mau menjadi makan siangku? Buaya-buaya pun menertawakan Kancil. Aku membawakan undangan makan malam dari raja. Dia memerintahkanku untuk menghitung jumlah buaya di sini, agar ia bisa menyiapkan daging yang banyak untukmu. Apa itu benar Kancil? Tanya buaya ragu. Tentu, kemari dan berbarislah agar aku mudah untuk menghitung kalian. Buaya segera menuruti perkataan Kancil untuk berbaris. Dengan segera Kancil melompat ke punggung buaya sambil pura-pura berhitung. Oke, aku akan mulai menghitung kalian. Bersiaplah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buaya di sungai ini. Seru nggak? Berkat buaya, Sudah Kancil bisa menyeberang sungai dipahami dengan ya selamat. maksud dari video Ia tadi? kencang meninggalkan para Sudah? buaya sambil Soalnya nanti akan ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Termasuk buaya. dari Berkat video kalian ini ya. aku tiba di sini dengan Nah. selamat. Kita lihat sendiri kan tadi gimana Kancil. Ada yang tahu nggak tadi gimana Kancil? Apa maksudnya? Oh, Menipu buaya. Sebenarnya Kancil Kita tuh mau ditipu ngapain sih Kancil. tadi? Dia menjadikan kita sebagai jembatan. Mau ngambil buah apa tuh? Buah apel. Nah, jadi Apel-apel itu buaya-buaya ini tuh bisa menyeberang. Aku tidak sabar memakannya. Kancil ini tuh bisa menyeberang sungai melalui buaya. Kancil ini menipu buaya agar bisa sampai pada tempat tujuan. Nah, di dalam cerita fabel kita bukan hanya melihat
kejadian seru ya, tapi juga belajar dari pilihan-pilihan yang dibuat para tokohnya. Nah, dari Kancil kita bisa belajar nih tentang bukan tentang kecerdikan saja, tetapi juga digunakan tentang kejujuran ya. Terus menipu nggak Kancil? Menipu. Nah, sekarang ibu mau tanya kalian, kalau kalian jadi buaya, kira-kira gimana perasaannya setelah ditipu? Kesel. Terus apa lagi? Marah. Geram. Ya. Kalau kalian jadi kancil, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Tidak. Adakah cara lain selain menipu buaya? Gimana caranya? Caranya ada yang tahu gak gimana? Gimana? Betul, minta tolong. Kalau kita izin, kalau kita meminta tolong, kalau kita tidak menipu, pasti diizinin gak sama buaya? Pasti buayanya juga baik. Atau dengan cara lain, misalnya si kancil melewati jembatan, tidak harus menipu kan? Berarti ada cara lain. Nah, coba, apakah ada pendapat kalian tentang sikap kancil? Apakah kancil pintar? Coba dong yang semangat, kancil pintar gak? Tapi kancil jujur gak? Tidak ya, menurut kalian jadi buaya kira-kira mana kan? Kenapa? Karena merasa ditipu. Nah, jadi kesimpulannya menurut kalian, kalaupun kita menipu tapi demi kebaikan, boleh gak? Boleh gak? Gak boleh, meskipun tujuannya baik, tapi jalannya itu tidak baik dengan cara menipu, berbohong, itu tidak boleh ya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kecerdikan itu memang penting, tapi harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai kecerdikan kita menyakiti hati orang lain atau membuat kita jadi pembohong. Kancil sih memang cerdik, tapi dia suka menipu. Jadi kita harus hati-hati ya, pintar itu baik, tapi harus diiringi dengan kejujuran dan tanggung jawab. Nah, di sini ada contoh soal. Coba tadi siapa tokoh dalam cerita yang tidak ada? Boleh maju ke depan terus lingkarin. Ayo boleh maju ke depan. Ada yang berani? Ayo. Yang digambar dulu ya. Siapa tadi tokoh yang tidak ada dalam cerita? Oke, terima kasih. Aku adalah hewan yang menggunakan akal. Coba yang nomor 2, siapa yang mau maju? Boleh. Oke, terima kasih. Yang nomor 3 ada yang mau maju? Aku adalah hewan yang mudah ditipu karena terlalu percaya kata-kata manis. Siapakah aku? Ayo, boleh maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Ayo nih, yang di sini kayaknya kurang semangat nih. Ada yang mau maju gak? Atau ditunjuk? Oke, ayo coba. Coba jika kamu menjadi buaya, apa yang akan kamu lakukan agar tidak tertipu lagi oleh kancil? Ayo. Apa yang jika kamu menjadi buaya, apa yang kamu lakukan agar tidak tertipu lagi? Oke, terima kasih. Kita jawab sama-sama ya. Tokoh siapakah yang tidak ada dalam cerita? Betul gak jawabannya burung? Betul ya. Hewan apa yang cerdik dan suka menggunakan akal? Dari siapa? Tokoh utama ya, kancil. Aku hewan yang mudah ditipu, siapa? Buaya. Jika kamu menjadi buaya, apa yang kamu lakukan? Berarti kalian prestisi dong ya. Sebenarnya percaya itu
boleh siapapun. Pada intinya tuh kita harus lebih hati-hati ya, harus lebih hati-hati terhadap orang lain. Kita nggak boleh langsung percaya gitu aja gitu tanpa adanya bukti seperti itu ya. Itu pesan moralnya seperti apa sih? Pesan moral dari cerita ini adalah gunakan akal untuk kebaikan ya, jangan menyalahgunakan kecerdikan, dan kalau mau mendapatkan sesuatu harus usaha yang jujur. Lebih baik jujur meskipun sulit daripada menipu walaupun mudah, walaupun jalannya mudah gitu ya. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih semangat? Enggak, ibu lihatnya nggak semangat. Coba kita ice breaking dulu ya. Oke, speaking dulu. Tepuk semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih ada yang loyo. Coba kita sekali lagi. Pokoknya sampai benar-benar semuanya semangat baru bisa dimulai lagi. Tepuk semangat. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, kita sudah sampai di akhir pelajaran hari ini. Karena sudah fokus dan aktif, terima kasih selamat belajar. Kalian sudah mendengarkan cerita si kancil dan buaya dengan baik. Dan kita sudah belajar dari cerita tersebut bisa diambil kesimpulan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Hari ini kita belajar bahwa menjadi pintar itu memang penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menggunakan kecerdikan kita untuk hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Bukan untuk menipu. Kita juga belajar bahwa jujur dan saling percaya itu sangat berharga, karena kalau kita bohong, orang lain tuh akan selalu percaya lagi gitu ya. Ingat ya, meskipun terkadang kita menghadapi masalah yang besar seperti kancil yang harus menyeberangi untuk makan, itu kita harus jujur menggunakan akal kita dengan baik. Jangan lupa juga bahwa setiap tindakan kita pasti ada akibatnya gitu ya. Jadi kita harus selalu memilih yang benar dan tidak meribukan orang lain. Sekarang coba kita pikirkan lagi apa yang bisa kita lakukan dengan kecerdikan kita, kebaikan hati. Yuk setelah ini kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga kalian menerapkan pelajaran dari tabel yang tadi dan video tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.